Part 11 ngembangin website absensi karyawan V3. Curi-curi waktu demi progres walau listrik dan sinyal di tempatku hilang. Masih lanjut ngembangin website absensi karyawan V3. Akhir-akhir ini di daerahku makin sering mati lampu dan sinyal juga ikut hilang karena masih dalam masa musibah. Jadi hari ini aku benar-benar harus curi-curi waktu di kantor untuk ngerjain project ini karena di rumah listrik dan sinyal mati total. Untung di kantor ada genset, jadi pagi-pagi aku langsung manfaatkan sedikit waktu yang ada buat lanjut progres. Pertama aku perbaiki tampilan tabel di halaman data izin yang sebelumnya masih model geser ke kanan kalau tampil di layar yang kecil. Targetku bikin tampilannya sama seperti tabel di halaman cuti pada video kemarin. Lebih rapi, responsif, dan semua data bisa dilihat tanpa perlu geser-geser. Setelah beberapa menit ngoding, beginilah hasil akhirnya. Sekarang semua data sudah bisa ditampilkan dalam satu halaman tanpa perlu geser ke kanan. Kalau dijalankan di emulator HP, hasilnya itu rapi. Dan saat dicoba di browser desktop, ketika layar diperkecil dan diperbesar, tampilannya tetap presisi. Lanjut terakhir aku tambahkan fitur preview website ketika dibagikan ke media sosial. Jadi kalau user share link website ke WhatsApp, Facebook, Telegram, atau X atau Twitter, otomatis muncul gambar, judul, deskripsi, dan link websitenya. Untuk bikin ini aku hanya perlu menambahkan beberapa baris coding yang aku copy langsung dari website resminya biar cepet. Beginilah tampilan preview websitenya saat dibagikan ke WhatsApp. Dan ini tampilan previewnya kalau dibagikan ke X atau Twitter. Di sini aku sempat nemu sedikit bug yang dimana ada tulisan yang muncul dan mengganggu tampilan preview. Untuk memperbaikinya cukup dengan menghapus satu baris codingan yang salah dan setelah itu tampilannya langsung aman. Oke, segitu dulu untuk progres hari ini. Emang singkat, tapi lebih baik ada progres daripada nggak ada sama sekali. Besok kalau listrik dan sinyal udah stabil, semoga progres bisa makin kencang lagi. Part 12 ngembangin website absensi karyawan V3. Aku masih curi-curi waktu di kantor demi progres. Hari ini aku masih lanjut curi-curi waktu di kantor demi bisa ngasih progres di projectku biar aku bisa segera lanjut ke project yang lain. Soalnya di daerahku masih sering mati lampu, jadi mau nggak mau aku harus ngerjainnya itu di kantor mumpung ada genset. Langsung aja ke task hari ini. Aku mulai dari menambahkan fitur lihat password di halaman update password user. Jadi nantinya di sebelah kanan form bakal muncul ikon mata untuk menampilkan password yang sedang diketik user. Untuk realisasinya aku cuma perlu menambahkan beberapa baris JavaScript untuk mengubah tipe form dari password menjadi teks ketika ikon mata diklik. Sederhana, tapi bakal ngebantu user banget supaya nggak salah ketik. Berikutnya, aku tambahkan satu form lagi untuk konfirmasi password. Jadi, password baru harus sama persis dengan form konfirmasinya kalau mau disimpan. Terakhir, aku tambahkan validasi minimal 8 karakter untuk meningkatkan keamanan password user. Oke, segitu dulu progres untuk hari ini. Nggak panjang, tapi yang penting projectnya tetap jalan meskipun kondisi lagi kurang mendukung. Part 13 ngembangin website absensi karyawan V3. Nambah keamanan dan menemukan bug baru. Masih lanjut ngembangin website absensi karyawan V3 di kantor. Kondisi di sini itu masih belum membaik, jadi aku lagi-lagi harus curi-curi waktu di kantor supaya project ini tetap ada progres. Daripada kebanyakan cerita, langsung aja ke pengerjaan hari ini. Pertama, aku punya rencana nambah satu form baru di halaman update password user, yaitu form password lama. Tujuannya jelas, biar keamanan akun user lebih terjaga. Karena sebelumnya aku sudah pernah bikin fitur serupa di project website pribadiku, jadi di sini aku tinggal copy dan sesuaikan sedikit codingannya. Hasil akhirnya kurang lebih seperti ini. Kalau password lama yang dimasukkan salah, maka password baru tidak bisa disimpan. Dan kalau password lamanya benar, barulah password baru bisa diupdate. Lanjut aku nemu satu bug tampilan di halaman absensi. Di bagian ini aku salah ngatur layer hitam di belakang kamera, bikin tampilannya kelihatan kurang nyaman dilihat. Aku coba rapikan ulang posisi dan ukurannya supaya tampilannya itu jadi lebih enak di mata. Tapi di tengah proses itu aku malah nemu bug baru. Tiba-tiba aja muncul notifikasi GPS tidak aktif secara terus-menerus. Karena waktu hari ini terbatas, bug ini aku tunda dulu dan rencananya baru akan aku beresin di parts berikutnya. Setelah beberapa menit ngoding, beginilah tampilan absensi barunya. Sekarang desainnya sudah lebih rapi, bersih, dan nyaman dilihat. Aku juga sekalian menyesuaikan desainnya untuk halaman absensi pulang, biar konsisten dengan absensi masuk. Oke, segitu dulu progres untuk hari ini. Walaupun harus ngerjainnya sambil curi waktu, yang penting projectnya terus jalan. Part 14 ngembangin website absensi karyawan V3. Seharian penuh beresin bug penting. Masih lanjut ngembangin website absensi karyawan V3. Hari ini aku fokus buat memperbaiki beberapa bug yang masih ada di dalam websitenya. Syukurnya sekarang aku sudah bisa mulai kerja di rumah dan semoga dengan kondisi ini aku bisa lebih fokus dan makin produktif. Oke, lanjut ke bug pertama. Di video kemarin ada masalah di mana peringatan GPS tidak aktif terus muncul, padahal GPS sebenarnya sudah aktif. Setelah aku telusuri, ternyata ini terjadi karena di baris codingan sebelumnya aku belum mendefinisikan error secara spesifik. Jadi ketika terjadi sedikit kendala seperti pengambilan lokasi yang terlalu lama, sistem tetap menampilkan satu pesan error yang sama. Karena itu aku perbaiki logikanya supaya setiap jenis error
punya keterangan yang lebih jelas. Aku juga menaikkan batas waktu pengambilan lokasi menjadi 20 detik, supaya error karena proses yang terlalu lama bisa diminimalisir. Sekarang peringatan GPS tidak aktif sudah tidak muncul lagi dan proses absensi kembali aman. Lanjut ke bug berikutnya. Aku baru ingat kalau kemarin belum menambahkan mekanisme otomatis untuk user yang upgrade dari V2 ke V3. Padahal di V3 ada kolom baru di database yang belum tentu dimiliki user lama. Dan ini bisa menyebabkan error. Biar lebih kebayang, coba tonton ulang di video part 9 ya, supaya alurnya itu nyambung. Di sini aku tambahkan baris codingan agar kolom baru otomatis dibuat ketika user menambahkan halaman detail, jadi user nggak perlu nambah kolom manual di database. Terakhir, aku perbaiki bug di halaman laporan absensi. Bugnya itu muncul ketika user belum melakukan absensi pulang, tapi kolom lokasi ID out malah terisi otomatis. Padahal seharusnya kolom itu tetap bernilai 0 karena user memang belum absen pulang. Untuk memperbaikinya, aku cukup menambahkan validasi kecil supaya selama kolom absen out masih kosong, data lokasi pulang juga tetap 0. Oke, segitu dulu untuk hari ini. Memang full beresin bug, tapi nggak apa-apa. Besok kita lanjut lagi dengan progres yang baru. Part 15 ngembangin website absensi karyawan V3. Update kecil tapi bikin user lebih nyaman. Hari ini aku masih lanjut update di halaman user. Progres kali ini emang nggak terlalu panjang, soalnya aku baru mulai ngoding agak kemalaman. Oke, langsung aja ke pengerjaan hari ini. Pertama, aku nemu masalah kecil tapi cukup ganggu tampilan di halaman verifikasi wajah. Di bagian tombol batal ternyata nggak ada padding di bagian bawah, jadi kelihatannya kurang rapi. Aku tambahkan sedikit padding di CSS dan sekarang tampilannya sudah lebih seimbang dan enak dilihat. Selanjutnya aku tambahkan notifikasi verifikasi wajah berhasil disimpan. Tujuannya simple, supaya user lebih yakin kalau proses verifikasi wajahnya emang sudah berhasil dan datanya tersimpan. Lanjut ke halaman login user. Di sini aku tambahkan fitur show dan hide password, jadi user bisa melihat password yang mereka ketik kalau diperlukan. Setelah itu, aku sekalian merapikan tampilan halaman untuk login admin. Dari yang sebelumnya tampilannya seperti ini, sekarang aku buat jadi lebih clean. Dan tentu saja di halaman login admin ini, aku juga menambahkan fitur show hide password supaya konsisten dengan halaman login user. Oke, segitu dulu untuk progres hari ini. Di part selanjutnya, aku bakal mulai fokus ke halaman admin dan merapikan bagian dalamnya satu persatu. Part 16 ngembangin website absensi karyawan V3. Bikin solusi absensi buat perangkat yang ke support. Lanjut lagi ngembangin website absensi karyawan V3. Hari ini aku mulai masuk ke halaman admin. Jujur aja, progres hari ini itu emang gak terlalu banyak karena aku sempat kekurangan ide. Tapi seperti biasa, yang penting hari ini tetap ada progres walaupun sedikit. Oke, langsung aja kita mulai. Pertama, aku punya rencana untuk menambahkan fitur absensi langsung dari halaman admin. Kenapa aku kepikiran fitur ini? Karena dari pengalaman website ini dipakai oleh klien, ada beberapa user yang mengeluh HP-nya tidak mendukung absensi. Akhirnya mereka harus meminjam HP temannya hanya untuk bisa absen. Dari situ aku kepikiran, setidaknya aku bisa memberikan alternatif solusi. Kalau ada user yang terkendala perangkat, maka absensi bisa dilakukan lewat komputer admin. Dengan begitu, proses absensi tetap bisa berjalan tanpa harus bergantung ke HP tertentu. Oke, langkah pertama aku copy codingan absensi dari bagian user. Setelah itu, aku mulai menyesuaikan logikanya. Di versi admin ini, sistem tidak hanya mendeteksi wajah user yang sedang login, tapi harus bisa mendeteksi seluruh wajah user yang sudah terdaftar. Aku juga menyesuaikan beberapa bagian codingan lainnya supaya potensi error bisa diminimalisir. Walaupun secara garis besar alurnya itu masih mirip dengan absensi user. Setelah semua aku pastikan sudah aman, aku habiskan sisa waktuku untuk mendesain tampilan halaman absensi di admin. Di bagian ini aku sempat cukup lama mikir karena dari segi tampilan aku kehabisan ide. Jadi memang butuh waktu lebih lama dibandingkan ngoding logikanya. Namun setidaknya untuk sementara beginilah hasil akhirnya. Masih bisa dikembangkan lagi sih, tapi sudah cukup untuk tahap awal. Oke, segitu dulu untuk hari ini. Kita lanjut lagi pengembangannya di part selanjutnya. Part 17 ngembangin website absensi karyawan V3. Absensi admin akhirnya mulai berfungsi. Masih lanjut ngembangin website absensi karyawan V3. Hari ini aku masih fokus di halaman absensi admin. Sepertinya untuk halaman ini memang butuh waktu sekitar 4-5 harian sampai benar-benar kelar. Tapi gak apa-apa, pelan-pelan yang penting jelas arahnya. By the way, maaf ya kalau di belakang ada suara jangkrik, soalnya ini sudah malam juga. Oke, langsung aja kita masuk ke rekap pengerjaan hari ini. Pertama, aku copy dan paste codingan JavaScript dari halaman absensi user. Lalu aku terapkan di halaman absensi admin. Setelah itu aku mulai menyesuaikan bagian controllernya. Di sini logikanya aku rubah supaya foto yang diambil oleh kamera akan dibandingkan dengan seluruh foto wajah yang tersimpan di database. Kalau foto yang diambil cocok dengan salah satu wajah, maka absensi dinyatakan berhasil. Sebaliknya, kalau tidak ada wajah yang cocok, maka akan muncul peringatan wajah tidak dikenali. Aku juga menambahkan validasi tambahan. Jadi kalau wajah sama sekali tidak terdeteksi di layar, sistem akan menampilkan peringatan wajah tidak terdeteksi. Setelah puluhan menit ngoding, akhirnya logika absensi admin ini sudah mulai berjalan.
Kurang lebih seperti inilah hasil sementaranya ketika absensi berhasil dilakukan. Karena dari sisi sistem sudah berfungsi, aku lanjut ke perbaikan desain halaman. Pertama, aku perbaiki notifikasi absensi berhasil yang sebelumnya tampilannya masih sederhana. Sekarang aku rubah jadi pop-up yang lebih rapi dan jelas. Untuk notifikasi errornya juga aku samakan desainnya supaya tampilannya konsisten dan terlihat lebih profesional. Oke, segitu dulu untuk progres hari ini. Memang singkat, tapi percayalah ini udah makan waktu kurang lebih berjam-jam. Kita lanjut lagi pengembangan halaman absensi admin ini di part selanjutnya. Part 18 ngembangin website absensi karyawan V3. Sekarang logika absensi admin sudah semakin rumit. Hari ini aku masih lanjut ngerjain website absensi karyawan V3. Tapi hari ini aku kerjain lagi projectnya itu di kantor. Karena lagi ada beberapa kesibukan di luar yang bikin aku nggak sempat ngoding di rumah. Oke, langsung aja kita masuk ke pengerjaannya. Pertama, aku merapikan sedikit desain tampilan absensi admin. Dari yang sebelumnya masih terasa kaku, sekarang tampilannya jadi lebih enak dilihat dan lebih rapi dibandingkan sebelumnya. Setelah desainnya aman, aku lanjut ke logika absensi. Di sini aku tambahkan validasi yang dimana kalau user belum melakukan absensi masuk, maka data yang disimpan ke database adalah absen masuk. Dan kalau user sudah absen masuk, maka absensi berikutnya akan disimpan sebagai absen pulang. Dengan logika ini, aku nggak perlu bikin controller terpisah antara absensi masuk dan absensi pulang. Semua cukup dihandle di satu alur. Aku juga tambahkan pengkondisian yang dimana kalau user sudah melakukan absensi masuk dan absensi pulang, maka user tidak bisa melakukan absensi lagi di hari yang sama. Selanjutnya, aku memisahkan validasi penyimpanan foto. Tujuannya supaya foto absensi masuk tidak tertimpa saat user melakukan absensi pulang. Terakhir, aku mulai mengerjakan validasi metode absensinya. Apakah user sedang melakukan absensi menggunakan geolokasi atau IP Wi-Fi? Dan jujur aja, di bagian ini aku benar-benar dibikin pusing. Berjam-jam waktu aku habiskan hanya untuk nyusun logika validasinya. Pada akhirnya, hari ini aku baru berhasil menyelesaikan validasi untuk geolokasi saja. Untuk validasi berdasarkan IP Wi-Fi, sebenarnya aku ingin lanjut, tapi karena sudah terlalu capek dan mulai burn out, akhirnya aku putuskan untuk lanjut besok saja. Oke, segitu dulu untuk progres hari ini. Di part selanjutnya, targetku adalah menyelesaikan validasi IP Wi-Fi di absensi admin. Stay tune! Part 19 ngembangin website absensi karyawan V3. Akhirnya absensi admin benar-benar jalan. Masih lanjut ngembangin website absensi karyawan V3. Setelah kemarin cukup struggle di bagian absensi admin, jujur aja hari ini aku sudah ngerasa kayaknya hari ini bakal struggle lagi deh. Dan ternyata bener aja, hari ini hampir seharian aku habiskan cuma buat bikin satu fitur ini benar-benar berfungsi. Masalah utamanya itu ada di bagian logika absensi admin yang harus bisa berjalan dengan dua metode, yaitu geolokasi dan IP Wi-Fi. Tapi masalahnya kedua metode itu harus tetap berada di satu halaman yang sama. Sebenarnya ada cara yang jauh lebih simpel, yaitu dengan memisahkan view absensinya. Kalau absensi pakai geolokasi masuk ke view A, sedangkan kalau pakai IP Wi-Fi masuk ke view B. Cara itu jelas lebih cepat dan lebih aman. Tapi karena dari awal aku sudah menggabungkan semuanya ke dalam satu view, akhirnya pilihan itu malah jadi pekerjaan tambahan kalau harus diubah lagi dari awal. Jadinya hari ini aku memutuskan untuk lanjut menyelesaikan logika yang sudah ada, walaupun konsekuensinya butuh waktu lebih lama dan lebih nguras pikiran. Perlahan aku rapikan alurnya, aku sesuaikan validasinya, dan aku pastikan setiap kondisi tidak saling bertabrakan. Dan akhirnya setelah cukup lama berjuang, fitur absensi admin sekarang sudah bisa berjalan dengan normal. Sekarang absensi melalui halaman admin sudah benar-benar berfungsi, baik dari sisi logika, penyimpanan data, maupun alur prosesnya. Dan kalau penasaran, kira-kira sepanjang inilah controllernya sekarang. Padahal ini cuma dipakai untuk satu halaman absensi saja loh. Ya begitulah realita ngoding. Satu halaman tapi logikanya bisa panjang banget. Nggak kerasa juga hari sudah mulai gelap. Akhirnya aku putuskan cukup sampai di sini dulu untuk hari ini. Part 20 ngembangin website absensi karyawan V3. Dari satu bug, lagi-lagi muncul bug baru. Masih lanjutin ngembangin website absensi karyawan V3. Hari ini kita masih berada di halaman yang sama, yaitu absensi di bagian admin. Jujur aja fitur ini ternyata butuh waktu jauh lebih lama dari yang aku duga di awal. Tapi nggak apa-apa, kita lanjut aja pelan-pelan. Pertama, aku coba menambahkan tombol kembali di pojok kanan bawah. Tujuannya simple, supaya admin bisa balik lagi ke halaman utama admin dengan lebih mudah. Namun, pas lagi asik nambahin tombolnya, tiba-tiba muncul lagi notifikasi GPS wajib diaktifkan. Padahal GPS-nya itu sudah jelas aktif. Bug ini ternyata sama persis seperti bug di part 14. Karena logikanya sama, aku tinggal copy paste aja codingan perbaikannya dari part tersebut. Setelah aku terapkan, pop-up peringatan GPS-nya sudah tidak muncul lagi. Lanjut ke masalah berikutnya, aku baru sadar ketika admin melakukan absensi pulang, tidak ada keterangan yang jelas kalau itu absensi pulang. Yang tampil cuma tulisan absensi berhasil. Jadinya user nggak tahu dia sedang melakukan absensi masuk atau absensi pulang. Aku habiskan beberapa puluh menit cuma buat memperbaiki bagian ini. Dan akhirnya tulisan keterangan absensi masuk dan absensi pulang sudah berhasil aku
tampilkan. Tapi sayangnya setelah itu muncul bug baru lagi. Sekarang data absensi masuk tidak tersimpan dengan benar di database. Yang terekam cuma absen masuk dan foto masuk. Sedangkan metode absensinya malah tidak ikut tersimpan. Di titik ini jujur aja aku mulai burnout lagi. Daripada dipaksakan dan malah makin berantakan, akhirnya aku putuskan bug ini akan aku perbaiki besok. Oke, segitu dulu untuk hari ini. Kita lanjut lagi di part selanjutnya.